Gini loh, akui bahwa Allah itu maha pemaaf, ada dalam diri kita karena kita terlalu banyak nuntut. Kalau Anda belum melakukan itu, maka sebenarnya Anda belum benar-benar mencintai diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Bagus Baraja. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat Anda semuanya yang menyaksikan siaran ulangnya dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya mengatasi luka batin, walaupun secara umum sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk kali ini mungkin lebih spesifik ya, solusi-solusinya atau cara menyembuhkan diri sendiri secara mandiri terkait tentang permasalahan kita, luka batin. Kalau luka fisik itu datang ke dokter, kasih obat, beres. Tapi luka batin ini bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun terus ada dalam diri kita. Saya pernah berikan sedikit analogi ya, ini sekedar tamparan kecil lah buat Anda semuanya. Ketika wajah Anda terkena jerawat, Anda langsung bingung cari skincare, cari obat agar jerawat itu hilang segera tanpa menunda-nunda. Bahkan Anda gelisah kalau masih ada jerawat di wajah Anda. Tetapi kita suka tidak peduli kalau jerawat itu ternyata munculnya di hati, dan kita abaikan sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pernah ada beberapa peserta itu sampai 15 tahun sampai 20 tahun ternyata lukanya masih ada di dalam hatinya. Sekali lagi, itu kembali kepada diri kita. Apakah benar-benar Anda care terhadap diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri. Saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya bahwa dampak dari luka batin itu bisa merenggut kebahagiaan di masa depan kita ya. Bisa merenggut kesuksesan kita di masa depan. Jadi penting banget, kalau Anda tanya seberapa penting, penting banget, 100% penting banget. Bahkan berjalan seimbang dengan keinginan Anda untuk bahagia ya. Kalau Anda benar-benar ingin bahagia di masa depan, tidak ada pilihan teman-teman. Anda harus merdeka dari kekecewaan, merdeka dari kebencian, merdeka juga dari kesedihan. Luka ini sangat-sangat berpengaruh pada masa depan. Lalu pertanyaannya sekarang, bisa tidak Gus saya selesaikan sendiri? Bisa, sangat bisa. Pertama tadi, selesaikan dulu sampai ke akarnya, Anda temukan akarnya itu pasti, kemudian berikan pemaafan. Ada juga metode yang tidak instan sekali lagi ya, tetapi secara bertahap. Kalau Anda konsisten melakukannya, insya Allah itu akan teratasi dengan sendirinya. Yang pertama, sayangi diri sendiri. Dengan pengaplikasian, Anda lakukan hipnoterapi, meditasi mungkin, kalau Anda yang terbiasa dengan meditasi. Tetapi kalau saya pribadi, lebih terbiasa dengan tafakur ya. Saya lebih condong memikirkan masa depan saya melalui pintu-pintu tafakur. Nah, tafakur itu isinya apa sih? Isinya adalah pengakuan teman-teman. Pengakuan. Nah, orang yang sedang punya luka batin bisa sembuh dengan tafakur, dengan pengakuan. Pertanyaannya, yang diakui apa? Gini loh, akui bahwa Allah itu maha pemaaf, dan kita pun harus menanamkan rasa maaf untuk banyak orang, untuk diri sendiri. Kemudian pengakuan di dalam tafakur itu adalah bahwa saya adalah makhluk pilihan Allah. Saya baik, saya berharga, saya mencintai masa depan saya mencintai diri saya. Dan di dalam tafakur sendiri pun lebih condong berkomunikasi dengan Allah ya. Coba perhatikan baik-baik, dengarkan saya baik-baik teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar tiba-tiba menembus pikiran bawah sadar Anda. Kita itu awalnya, asalnya tidak mengenal kebencian. Kita itu awalnya, asalnya tidak mengenal kekecewaan. Lantas kenapa kita bisa mengenal kata-kata itu atau keadaan atau perasaan itu? Karena kita ditanamkan oleh keadaan kita sebelumnya. Kita menjadi mengenal yang namanya kecewa dengan kesedihan, kemarahan itu karena kita hidup di circle yang selalu menggunakan perasaan tiga itu. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Sehingga itu tanpa Anda sadari, itu melekat dalam diri Anda. Dan saya mau Anda mengakui bahwa saat Anda marah, percaya saja itu bukan Anda. Saat Anda sedih, itu bukan Anda. Saat Anda kecewa, itu bukan Anda. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Apa itu? Keharusan kita atau kita menuntut semuanya harus baik.
semakin Anda menuntut keadaan Anda baik sempurna 100%, semakin besar potensi kekecewaan itu, semakin besar potensi kemarahan itu, semakin besar potensi kesedihan itu. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah, ayolah, hiduplah netral. Ketika kesannya ada orang yang menyakiti kita, kalau kita, hati kita tidak mengizinkan untuk disakiti oleh mereka, mereka nggak akan bisa menyakiti kita. Karena pada dasarnya kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Kita berubah karena diri kita sendiri. Pada dasarnya kita pun tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Dan mereka pun akan berubah karena dirinya sendiri. Saya pernah mengatakan begini. Semoga menjadi prinsip dalam hati Anda. Dengarkan saya baik-baik. Katakanlah objeknya saya ya. Ketika ada orang memuji saya, menurut saya itu hanya perspektif dia melihat saya. Pandangan dia saja. Ketika ada orang menghina saya, menjelek-jelekkan saya, bagi saya itu masalah dia, bukan masalah saya. Karena saya adalah saya. Yang tahu diri saya adalah saya. Dengan Allah atau Tuhan saya. Jadi ketika Anda berada di kalimat itu, Anda akan netral. Oke, baik, saya ulangi ya. Katakanlah objeknya saya. Ketika ada orang memuji saya menganggap bahwa itu hanya perspektifnya dia. Dia nggak tahu kekurangan saya. Ketika ada orang menghina saya, menurut saya itu masalah dia. Itu masalah di hati dia. Dan saya tidak akan berubah karena itu. Saya adalah saya. Yang tahu saya adalah diri saya dengan Tuhan saya, yaitu Allah. Artinya ketika saya memberadakan atau memposisikan cara berpikir saya di pikiran tersebut, ternyata saya menemukan titik netral di situ. Akhirnya saya tidak menuntut orang lain harus sama. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, ternyata itu obat untuk hati kita. Sehingga saya berkesimpulan, saya rasa Anda sama ya, bahwa kekecewaan, kesedihan, kemarahan itu ada dalam diri kita karena kita terlalu banyak nuntut orang lain itu harus baik terhadap kita. Nuntut orang lain itu harus sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nuntut orang lain itu harus sefrekuensi dengan kita. Karena boleh jadi orang yang datang ke kita itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Saya mengajak Anda untuk bijaksana terhadap diri sendiri. Saya nggak ngajarin Anda untuk berdakwah. Saya tidak mengajarkan Anda untuk menyampaikan kebaikan ini pada orang lain. Tapi setidaknya ketika Anda baik pada diri Anda sendiri, Anda care pada diri Anda sendiri, Anda hanya akan kedatangan kebaikan saja. Simple, sederhana. Yang rumit itu pikiran kita. Yang rumit itu maunya kita. Tetapi ada bonus ternyata ketika kita netral, teman-teman. Bonusnya adalah kita tidak mudah terkontaminasi oleh keadaan eksternal. Bonusnya adalah kita mudah meraih kebahagiaan kita di masa depan kita. Coba deh perhatikan. Orang-orang sukses itu yang orang-orang yang tidak peduli terhadap eksternal. Satu hal lagi, Anda mungkin pernah dengar kalimat ini, dan ini pun cukup menampar saya kala itu, dan kalimat ini pun menjadi prinsip hari ini di dalam hati saya. Kalimatnya adalah, eksternal itu tidak bisa merubah saya berubah karena diri saya. Bahagianya saya itu saya yang tentukan. Orang menyakiti saya ternyata ada pintu. Kalau saya nggak mau bukain, ya nggak akan bisa mereka nyakitin saya. Dan saya pun tidak pernah memaksa orang lain itu harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi ketika ada keburukan datang kepada saya, seketika saya akan menentukan mana yang terbaik untuk saya, itu yang saya putuskan. Jadi saya tidak membiarkan kekecewaan itu berlarut-larut dalam hidup saya. Pahamilah teman-teman, bahwa Anda dilahirkan putih bersih tanpa noda. Kita semuanya sebagai manusia itu dilahirkan putih bersih tanpa noda. Kita istimewa, kita berharga, kita bernilai, dan itu di mata Allah. Jangan sampai ketika kita lahir sampai detik ini, mungkin saat kita dewasa, kita menganggap diri kita lemah, kita menganggap diri kita sial, kita menganggap diri kita itu penuh dengan kekecewaan. Karena apapun yang Anda rasakan, maka itulah yang akan terjadi. Maka nilailah dirimu dengan penghargaan. Berilah apresiasi terhadap dirimu sendiri. Berilah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Saya yakin kebahagiaan itu akan datang seiring berjalannya waktu. Ada contoh sederhana. Kalau kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, Anda pastinya pernah mencintai orang lain. Oke? Kalau Anda mencintai orang lain, Anda tidak mau orang lain tersebut tersakiti. Anda pasti
memikirkan bagaimana orang tersebut agar terus tetap sehat. Itu mencintai orang lain. Pertanyaan saya sederhana. Apakah itu sudah Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri? Apakah ketika Anda telat makan Anda khawatir? Apakah ketika Anda telat beribadah Anda khawatir? Apakah ketika Anda dalam keadaan sakit bagaimana caranya Anda bisa sehat, bisa sembuh? Kalau Anda belum melakukan itu, maka sebenarnya Anda belum benar-benar mencintai diri Anda. Jadi solusi dari semua apa yang saya sampaikan tadi adalah kebencian, kemarahan, kekecewaan itu hanya bisa akan luluh, hanya akan bisa hilang dari diri kita dengan mulailah mencintai diri sendiri. Mulailah mencintai keadaanmu hari ini. Mulailah mencintai apapun yang sedang Anda lakukan hari ini. Profesi Anda, jika Anda cintai, itu akan melahirkan banyak kebaikan. Tetapi ketika Anda menjalankan profesi Anda dengan keterpaksaan, itu hanya akan menemukan kesialan saja. Terima kasih teman-teman. Saya akan bahas di video berikutnya mengenai luka batin finansial yang berdampak kemelaratan dalam kehidupan Anda. Seserem itukah? Sangat serem, sangat berbahaya sekali. Kalau Anda belum bisa menyelesaikan luka batin dari mulai video pertama, kedua, ketiga yang sekarang, kemudian next yang keempat, maka seperti seakan mustahil menemukan kebahagiaan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Al Fakir, Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.